Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi dan di sebelah saya Wildan Firdaus. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jember, Fakultas Dakwah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. dan saya Prodi Psikologi Islam. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang narkotika, yang mana kita berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Besuki ini. Mungkin bisa kita mulai biodatanya terlebih dahulu untuk tokoh ini. Silakan. Beliau ini merupakan tokoh dan dari Besuki ya. Namanya Muhammad Sofi LC MPD. Beliau merupakan lulusan dari Yaman yang sekarang lagi bersama kita sebagai narasumber dan juga sebagai tokoh masyarakat di Besuki ini yang kita undang untuk mengajak berbincang-bincang. Bro, gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Dari sini jauh nggak Gus perjalanan? Perjalanan sekitar 10 menit. 10 menit dari Ya, rumah. dekat-dekat aja. Iya. Sekarang kegiatannya Gus Sofi apa aja kalau boleh tahu? Kegiatan saya ngisi-ngisi majelis, ngisi-ngisi kajian, ngisi-ngisi acara-acara pernikahan, ngisi pengajian, ngisi khutbah, dan cukup banyak lah kegiatan. Ya. Oh iya Gus Sofi sekarang jabatannya sebagai apa ya? Saya sekarang jabatannya pertama sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Besuki, penyuluh ASN, dan juga jabatan saya sebagai Rois Syuriah Ranting NU Besuki, juga sebagai Ketua Keluarga Besar Ukhi Aswaja Wilayah Situbondo bagian Barat. Itu jabatan yang sekarang saya pegang, juga termasuk pengasuh Majelis Al-Bilad, juga termasuk pengasuh kajian Azhara. Itu yang sekarang lagi saya pegang jabatannya, begitu. Oh iya Gus, jadi gini, berhubung tema kita di pagi hari ini, saya dan Mas Salman ini ingin membahas tentang narkoba ya Gus. Iya, iya. Yang mana kan narkoba ini apa ya, sangat bahaya gitu, membahayakan baik kesehatan, jiwa sama tubuhnya gitu Gus. Iya. Itu di golongan generasi sekarang, apalagi anak-anak sekolah, mahasiswa, remaja gitu-gitu kan sudah mudah, dengan mudahnya gitu ada akses untuk membeli narkoba gitu. Iya. Bahkan ada yang sampai itu gara-gara narkoba kehidupannya jadi hancur, ada yang mati, ada yang meninggal gitu, mati yang sangat mengenaskan kayak gitu. Gus Sofi kan sebagai ustadz, sebagai tokoh agama di daerah Besuki ini, tanggapan atau respon dari Gus Sofi itu gimana terhadap apa ya, tren yang kayak gini-gini itu Gus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan bahaya narkoba, itu tidak bisa lepas dari adanya sahabat dan juga dari adanya lingkungan dan juga pendidikan. Ketika sahabatnya itu baik, lingkungannya baik, pendidikannya terutama agamanya itu baik, ya insya Allah orang itu tidak akan terkena namanya narkoba dan sejenisnya. Berarti kalau ada orang terkena narkoba, itu bisa jadi sahabatnya kurang baik, artinya pergaulannya itu dia tercemar, juga pendidikan agamanya itu kurang, dan juga bisa jadi dari dirinya sendiri tidak mau untuk menghindari itu, pengen coba-coba dan seterusnya gitu. Nah, untuk secara apa Gus, pandangan dalam Islam itu sendiri narkoba itu seperti apa Gus? Ya. Jika boleh tahu. Ya, narkoba itu kalau kita lihat hukumnya dari Al-Quran maupun hadis itu jelas tidak ada. Karena narkoba itu kan munculnya di zaman-zaman sekarang ini. Dulu kan belum ada, zamannya Nabi kan belum ada Al-Quran.
Coba cari satu ayat saja di dalam Al-Quran yang ada redaksi narkoba itu kan tidak kita ketemu. Adanya. Di hadis juga ada. Cuma yang di Al-Quran itu yang ada itu pembahasan tentang hukum homer. Homer itu miras, minuman keras. Kalau di dalam Al-Quran, ayat tentang homer itu dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu ya minuman keras, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, dan panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib, semacam apa? Semacam judi tapi dia pakai panah, itu loh. Rizqun, itu perbuatan keji. Nah, rizqun di sini para ulama juga berpendapat rizqun itu artinya najis. Juga ada yang berpendapat itu rizqun artinya perbuatannya yang tercela, perbuatannya yang tidak baik. Min amali syaitan, dari perbuatannya setan. Jadi minuman keras, judi, berhala-berhala, orang yang mengundi nasib dengan cara pakai panah, itu semuanya perbuatannya setan. Fajtanibuh, maka jauhilah itu semuanya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka agar kita menjadi orang beruntung ya harus menjauhi itu semuanya. Harus menjauhi itu semuanya. Nah, yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah hukumnya khamr, hukumnya minuman keras. Di situ dijelaskan, para ulama itu menjelaskan khamr itu hukumnya haram. Alasannya apa? Alasannya karena khamr itu memabukkan. Nah, karena narkoba dan sejenisnya itu memiliki alasan dan ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan, sehingga para ulama itu menyimpulkan bahwa narkoba itu sama hukumnya seperti khamr. Kenapa kok bisa sama hukumnya? Karena memiliki alasan yang sama. Apa ya alasan yang sama? Sama-sama memabukkan. Dan juga para ulama itu menjelaskan di dalam agama itu ada 5 hal penting yang sangat dijaga, yang sangat diperhatikan dalam urusan agama Islam. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Artinya kita itu diperintahkan untuk menjaga agama kita, bagaimana agar agama kita itu kuat. Dan di dalam Islam itu ajakan untuk memeluk agama tertentu itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Artinya mereka ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa atau membunuh atau menteror mereka agar masuk ke agama kita. Itu pilihannya masing-masing. Dan kita mempertahankan agar kita menjadi orang Islam sampai akhir hayat. Itu namanya hifdzuddin. Yang kedua, hifdzul mal, menjaga harta. Itu diperhatikan di dalam Islam. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh mencuri, tidak boleh maling, tidak boleh korupsi. Karena Islam sangat menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Jadi tidak boleh, itu semuanya tidak dibenarkan, mencuri dan seterusnya, korupsi dan seterusnya tidak diperbolehkan. Yang ketiga, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Makanya di dalam Islam karena sangat menjaga keturunan sehingga dilarang namanya perzinaan. Coba seandainya perzinahan ini diperbolehkan, hanya keturunan orang itu kan tidak jelas. Iya, gak jelas. Karena dia zina sama fulan ini, sama ini dan seterusnya. Ini nasabnya ini nyambungnya ke mana? Dan Islam menjaga itu, hifdzun nasl. Yang keempat, hifdzul akli, menjaga akal. Termasuk yang menjadikan manusia itu mulia karena dia diberi akal. Nah, salah satu yang bisa merusak akal itu adalah miras, minuman keras, dan juga termasuk diantaranya adalah narkoba. Sehingga itu diharamkan di dalam Islam karena untuk menjaga salah satu kemuliaan manusia yaitu akal. Sebenarnya manusia itu kalau dilihat dari selain akal itu lebih banyak menangnya selain manusia. Misalkan dari segi kekuatan, hewan lebih kuat. Ya. Dari segi misalkan cepetan lari, Hewan ada. kuda balap itu lebih kuat. Dari segi bagusnya renang, lumba-lumba lebih bagus. Dari segi gulat misalkan, tarung-tarung, singa pasti menang. Tapi manusia itu mulia karena dia punya akal. Nah, sehingga ketika dia itu merusak akalnya dengan mengkonsumsi obat-obat yang terlarang seperti narkoba, seperti miras dan seterusnya, maka dia itu seakan-akan menurunkan martabatnya sendiri menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Sehingga narkoba dan miras itu
diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Itu sangat ditekankan di dalam Islam, sehingga di dalam Islam ini tidak diperbolehkan untuk membunuh. Kenapa? Untuk menjaga jiwa. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh memukul, tidak boleh menyiksa, dan seterusnya. Sehingga kelima hal ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Di antaranya yang tadi itu hifdzul akli, menjaga akal, begitu. Iya Gus, saya mau tanya, kalau seandainya ya itu orang narkoba ya sudah mengkonsumsi ya, terus itu diterima apa enggak sholatnya Gus? Seandainya dia mau sholat gitu dah. Iya, iya, iya. Masalah diterima atau tidak itu adalah beda pembahasan dengan apakah dia masih wajib sholat atau tidak. Oh iya. Artinya orang itu selama dia mukallaf itu dia sudah balik dan berakal, maka dia tetap wajib sholat. Mau dia mengkonsumsi narkoba, mau dia tidak mengkonsumsi narkoba, mau dia minum minuman keras, mau dia tidak, tetap wajib sholat. Urusan diterima itu urusan Allah. Urusan Allah. Tapi dia tetap wajib sholat. Jangan dengan alasan misalnya, oh daripada nanti saya mengkonsumsi narkoba tapi ternyata sholat saya tidak diterima, mending dia tidak sholat. Ini tidak benar. Karena dia tidak menggugurkan kewajibannya dia sebagai seorang muslim yang wajib sholat, gitu loh. Nah, kalau minum minuman keras, minum khamr itu memang sudah ada dalilnya. Dalilnya itu orang yang minum minuman keras itu maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tapi bukan begitu juga. Berarti saya nunggu setelah 40 hari saja mau sholat. Ya, sudah ada sholat, Nunggu 40 hari. nunggu 40 hari. Kewajiban sholat tetap terbebankan kepada dia. Cuma urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita sholat begitu. Gitu. Lalu Gus, kalau semisal kita udah terpengaruh nih, caranya kita agar bisa terhindar dari itu ketika kita terpengaruh itu gimana dalam Islam itu sendiri? Cara pencegahan ya, biar tidak terkena narkoba. Yang kita amati itu orang-orang yang terkena narkoba itu bisa jadi karena ada beberapa faktor. Pertama, karena dia penasaran. Iya. Penasaran, nyoba-nyoba. Kata temennya itu enak nanti kalau mengkonsumsi narkoba, bisa nge-fly, bisa apa begitu, bisa kayak melayang-layang, bisa tenang, bisa gimana, udah tahu. Kayaknya enak ya begitu. Akhirnya dia nyoba-nyoba, akhirnya kecanduan, akhirnya ketagihan. Ya ini sudah, akhirnya dia terus mengkonsumsi narkoba. Ini yang pertama, karena penasaran. Yang kedua, bisa jadi karena dia pemahaman ilmunya tentang agama itu sedikit. Dia pokoknya pengen menyenangkan dirinya sendiri tanpa tahu hukum-hukum agama. Narkoba itu dia tanpa tanda tanya hukumnya bagaimana, sehingga dia terjangkit ke hal-hal yang dilarang di dalam agama. Jadi karena minimnya ilmu agama. Yang ketiga itu karena pergaulan. Pergaulan itu penting. Orang itu kalau di dalam hadis itu digambarkan, kalau ada orang punya teman yang baik, itu sama seperti dia itu datang ke penjual minyak wangi. Walaupun dia tidak beli minyak wangi, dia kena harumnya. Nah, kalau orang itu punya teman yang tidak baik, sama seperti dia datang ke tukang pandai besi. Kena itunya kan, pandai besi itu kan Api-apinya. api-api, dia kan baunya itu kan tidak enak. Iya. Walaupun dia bukan sebagai seorang tukang pandai besi, tapi dia kena itu juga. Maka itu pengaruhnya luar biasa, pergaulan itu. Sehingga bisa menyebabkan dia itu berubah. Sebaik apapun orang, kalau dia itu pergaulannya tidak baik, bisa dia terpengaruh oleh pergaulan itu. Yang keempat, itu faktornya itu bisa jadi karena pendidikan agama. Ya dia tidak tahu sholat, tidak tahu baca Quran, tidak ada remnya untuk dia bisa menghindari itu. Ya gimana caranya? Ya pasti otomatis dia terjangkit penyakit narkoba. Yang ketiga, tidak ada keinginan untuk berubah menjadi baik. Jadi pengen dia itu, pokoknya saya pengen kalau rumusnya anak sekarang itu lahir dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
secara akal kok bisa. Kalau kayak gitu enak berarti ya. Kan enak ya. Hidupnya enak terus itu. Tapi ya susah untuk seperti itu. Itu gambarannya begitu. Terus ini Gus, saya penasaran Gus. Kan kalau setelah kan saya baca-baca ya Gus. Ganja yang berbau-bau narkoba itu bisa dibuat medis katanya Gus. Nah, dibuat-buat nenangin saraf seseorang yang mengalami penyakit tertentu. Itu diperbolehkan nggak Gus? Kalau kayak gitu Gus? Itu kata siapa dulu? Kata dokter apa kata siapa? Kata medis. Ada yang bilang kayak gitu. Oh gitu. Ini tidak lepas dari menggunakan obat dengan sesuatu yang diharamkan. Itu di dalam fikih tidak diperbolehkan selama masih ada obat yang lain yang sifatnya halal. Seperti orang mengkonsumsi babi atau yang biasanya buat gatal-gatal tuh makan apa biasanya? Biawak apa? Ya, kayak Tokek ya. Iya, tokek. Kan jelas tidak boleh. Ya dikira cuma itu. Seandainya cuma itu saja satu-satunya obat yang bisa, boleh, tidak apa-apa. Tapi itu pun secukupnya saja dan tidak boleh berlebihan. Misalnya menurut dokter itu dengan mengkonsumsi narkoba misalkan bisa sembuh. Tapi kemungkinan mengkonsumsi cuma sekian, misalkan 1/4 on misalnya, itu sudah bisa sembuh. Ya jangan diteruskan sampai 1 on sampai 1 kilo. Iya. Habis ini. Makanya hal yang darurat itu diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya dia. Bahkan di dalam kitab-kitab usul, di dalam kitab-kitab fikih itu seandainya dalam satu perjalanan di laut misalkan, di situ kelaparan semuanya, tidak bawa makan, tidak bawa apa, adanya cuma manusia, itu salah satu itu boleh dimakan itu. Boleh itu. Kalau udah meninggal gitu Gus? Ya enggak. Boleh, gimana caranya tidak tahu itu. Untuk mempertahankan hidup ya harus ada yang dikorbankan. Jadi begitu gambarannya begitu. Jadi cari obat dulu yang lain. Setelah itu notok sudah tidak ada lagi kecuali itu, silakan diperbolehkan tapi sekedarnya saja, secukupnya saja gitu. Kalau semisal nih Gus, kembali lagi ke narkobanya gitu. Misal nih saya sedang konsumsi narkoba dan saya itu pengen tobat. Caranya untuk tobat itu untuk berhenti narkoba itu gimana? Ya, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah itu pengampunannya sangat luas, Allah itu kasih sayangnya sangat luas, sehingga orang itu kalau benar-benar punya niatan baik untuk bertobat ya pasti tidak dilarang sama Allah. Bahkan orang itu kalau bertobat dikatakan dalam sebuah hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa maka seakan-akan dia tidak punya dosa, bersih total. Nah, cuma caranya taubat bagaimana? Pertama, menyesal, harus menyesal. Nah, itu rukun terpenting taubat, menyesal. Yang kedua, banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Yang ketiga, al-iqla, dia berhenti dari mengkonsumsi narkoba itu sendiri. Ya banyak istighfar, menyesal tapi tetap aja itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Yang keempat itu al-azmu ala Allah yaudah. Dia punya tekad dan niat yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika 4 syarat ini terpenuhi, maka dia disebut taubat. Jadi taubat itu tidak bisa diwakili hanya dengan istighfar. Taubat itu tidak bisa diwakili dengan tangisan tanpa perubahan, itu bukan taubat. Taubat itu ketika memenuhi 4 syarat ini. Kecuali dosanya, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia ditambah 1 syarat, yaitu dia harus al-baro'ah. Al-baro'ah itu kalau dia pernah menyakiti ya dia minta maaf. Kalau dia pernah ngambil uangnya orang ya kembalikan, dan seterusnya begitu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu akan menerima taubat hambanya selama dosa yang dia lakukan bukan syirik. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa syirik tidak bisa diampuni, sudah mensekutukan sama Allah. Tapi selain itu, selama dia benar-benar menyesal dari dalam hatinya yang paling dalam, ya insya Allah akan diampuni. Dan yang paling terakhir,
Al-Quran itu sangat indah bahasanya. Ternyata salah satu pengaruh di dalam mengkonsumsi narkoba itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusuddakum an dzikrillah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu menjadikan manusia untuk mengkonsumsi narkoba dan untuk main judi. Itu tujuannya ayyuki abainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan saling membenci. Coba kita bisa teliti. Orang main narkoba itu biasanya kan berkelahi, saling bermusuhan, saling membenci, geng-gengan, bahkan bisa membunuh. Ini dua hal ini, satu paket. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan bisa mencegah orang untuk berzikir kepada Allah. Coba kita cari ya. Orang dia pakai narkoba, terus dikirnya kenceng gitu. Astagfirullah. Susah untuk mencari itu. Jadi tujuannya setan tuh biar lupa dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Zikir saja tidak, apalagi sholat. Kemudian menyebarkan permusuhan, menyebarkan kebencian. Itu saja itu sudah bisa membuat orang itu turun derajatnya. Dari yang asalnya menjadi makhluk termulia menjadi makhluk yang hina, karena dia merusak akalnya sendiri, begitu. Jadi memang satu paket itu. Orang khamr itu biasanya identik dengan perjudian. Ya bukan khamr saja, termasuk narkoba itu. Orang narkoba itu biasanya judi. Orang judi biasanya narkoba. Gitu. Biasanya begitu. Allah alam. Bisa. Iya Gus. Yang terakhir Gus, saya mau tanya. Kan Gus Sofi sendiri mengikuti organisasi seperti Ruqyah itu kan ya Gus? Oh iya. Itu ada nggak atau pernah nggak salah satu dari temennya Gus atau nggak Gus Sofi sendiri gitu pernah nanganin kasus-kasus kayak gitu nggak? Entah itu narkoba, entah itu obat-obatan terlarang yang lainnya Gus? Bisa. Karena tadi disebutkan bahwa minuman khamr itu, miras itu kan termasuk rijsun min amali syaitan. Jadi kadang-kadang orang itu terpengaruh karena narkoba itu bisa jadi karena sudah terganggu oleh setan di dalam tubuhnya. Di antara setan itu juga ada jin. Jadi bisa jadi itu karena pengaruh jin juga. Sehingga dibisiki terus untuk kamu konsumsi narkoba, kamu konsumsi miras dan seterusnya. Jadi ya bisa ditangani lewat media ruqyah. Bisa. Tapi setidaknya kalau 4 syarat taubat tadi tidak terpenuhi ya percuma. Karena dia tidak mau berubah. Dan yang pasti selama dia mengkonsumsi narkoba dan dia tidak sholat, termasuk cara taubat adalah mengkodok sholat yang pernah dia ditinggalkan selama ini. Ya percuma kalau tidak dikodok. Berarti dari selama itu harus dikodok? Oh iya, wajib dikodok. Kalau dia konsumsi narkoba selama 10 tahun dan dia tidak sholat selama 10 tahun, ya dikodok 10 tahun. Itu bagian dari cara taubat gitu. Taubat itu bukan kemudian dia pakai jubah, pakai serban putih, nangis-nangis di masjid. Ya itu gambaran kecil aja taubat. Tapi kalau tidak memenuhi 4 syarat tadi, tidak bisa diterima. Begitu. Oh, mungkin kan ada pesan-pesan terakhir nggak Gus buat kalangan anak muda kayak saya, kayak Mas Salman ini, agar terhindar dari ini Gus? Ya, pesan saya pertama, pelajari ilmu agama secara lengkap. Kedua, cari guru yang punya sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Artinya dia itu belajar kepada gurunya belajar kepada gurunya, terusnya sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah. Jangan belajar kepada orang yang cuma belajar dari terjemahan, belajar dari Google, belajar otodidak, tidak ada sanad. Dan yang ketiga, banyak zikir, dekati orang soleh. Sholat, senakal apapun, sebejat apapun, seburuk apapun kita, jangan sampai tinggalkan sholat. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, dia tidak ada baiknya. Tapi kalau senakal apapun dia masih tetap sholat, kemungkinan berubah itu ada. Cepat atau lambat pasti ada. Karena masih nyambung hubungan dengan Allah, sehingga Allah itu masih ada kemungkinan untuk memperbaiki dia. Sholat, mau kita nakal, mau kita apa, sholat pokoknya sholat. Insya Allah nanti sholat yang akan memberikan petunjuk kepada kita agar kita berubah.
kita yang tidak baik dalam segi apapun, walaupun tidak sampai ke narkoba, asal sholat, insya Allah kita baik. Gitu. Baik Gus, terima kasih Ya. atas Ilmunya. ilmunya yang sudah Gus berikan kepada kita. Semoga bermanfaat baik Ya, amin, kepada amin. penonton di rumah maupun kita sendiri ya, Mas Ya. Arman. Mungkin hanya itu Gus Ya. yang dapat saya sampaikan dan kita bincang-bincang pada Ya. pagi hari ini. Ya. Mungkin kita pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.